dunia berguncang, konflik Piala Dunia FIFA 2026 makin tak terkendali. Media Eropa menyebut keputusan tim nasional Iran sebagai berisiko tinggi, sementara media Asia terbelah. Cedera pemain, laga uji coba dibatalkan, hingga tekanan politik bikin situasi makin panas. Di tengah kekacauan itu, Indonesia justru naik level. Indonesia tanda tegangan tinggi. Skuad Garuda disebut tembus 1,5 triliun, diperkuat proyek besar PSSI bersama KNVB, memburu pemain grade A dari Eropa. Kalau kamu fans Garuda sejati, subscribe sekarang. Tulis di kolom komentar, Indonesia siap mengguncang dunia. Belum cukup sampai di situ, racikan taktik dari John Hertman bikin lawan mulai gemetar. Bahkan tim nasional Oman dikabarkan was-was sebelum laga dimulai. Dan kini, di FIFA ASEAN Cup 2026, rival-rival Asia Tenggara sudah bersiap menjegal. Thailand, Vietnam, Malaysia menunggu dengan tensi tinggi. Dari konflik global, ke revolusi skuad, hingga ancaman di level Asia. Satu pertanyaan besar muncul. Apakah ini awal kebangkitan Indonesia menuju panggung dunia? Atau justru awal dari kejutan terbesar dalam sejarah sepak bola? Konflik panas Piala Dunia FIFA 2026 kini dikabarkan memasuki fase paling mencekam dalam sejarah modern sepak bola, ketika tim nasional Iran tetap bersikeras tampil di tengah bayang-bayang tekanan global yang belum menunjukkan tanda mereda. Dalam narasi yang beredar luas dan viral di berbagai platform, situasi ini digambarkan bukan lagi sekadar kompetisi olahraga, melainkan panggung besar tempat benturan kepentingan politik, keamanan, dan ambisi nasional terjadi secara bersamaan. Skuad Iran disebut datang dengan dua beban sekaligus. Harapan bangsa di pundak mereka, dan ketakutan yang terus menghantui di setiap langkah perjalanan menuju turnamen. Di balik layar, suasana disebut jauh dari kata tenang. Isu keamanan menjadi sorotan utama, dengan berbagai spekulasi tentang potensi gangguan yang bisa muncul kapan saja. Tekanan politik dari luar negeri terus meningkat, sementara di dalam tim sendiri muncul kekhawatiran akan kondisi mental pemain yang harus bertanding di tengah situasi yang tidak sepenuhnya kondusif. Bahkan dalam laporan yang beredar, beberapa pihak menyebut bahwa fokus tim tidak lagi murni pada taktik dan strategi, melainkan terbagi dengan rasa cemas yang sulit dihindari. Namun yang membuat situasi ini semakin dramatis adalah keputusan mereka untuk tetap melangkah maju. Dalam sudut pandang publik dunia, langkah Iran ini dipandang sebagai tindakan berani sekaligus berisiko tinggi. Setiap pertandingan yang akan mereka jalani seolah bukan hanya soal perebutan poin, tetapi juga ujian mental di bawah tekanan global yang begitu besar. Atmosfer yang tercipta pun terasa berbeda, lebih tegang, lebih emosional, dan penuh ketidakpastian. Di tengah kondisi tersebut, dunia mulai mempertanyakan satu hal yang sama. Apakah Iran benar-benar siap menghadapi tekanan sebesar ini di panggung sebesar Piala Dunia? Atau justru tekanan itu sendiri yang akan menjadi lawan terberat mereka? Yang jelas, cerita ini telah berubah menjadi lebih dari sekadar sepak bola. Ini adalah drama global yang menyatukan ketegangan, keberanian, dan risiko dalam satu panggung yang disaksikan seluruh dunia. Narasi itu semakin memanas ketika reaksi dari media Eropa dan Asia mulai bermunculan, memperlihatkan betapa rumitnya situasi yang dihadapi tim nasional Iran. Media-media Eropa menggambarkan keputusan Iran untuk tetap tampil di Piala Dunia FIFA 2026 sebagai langkah berani namun berisiko tinggi, bahkan sebagian menyebutnya sebagai perjudian mental terbesar dalam sejarah turnamen. Sorotan tajam tidak hanya tertuju pada konflik eksternal, tetapi juga pada kondisi internal tim yang disebut mulai terdampak secara nyata. Mulai dari cedera pemain kunci hingga terganggunya persiapan akibat tekanan yang terus-menerus menghantam skuad. Di sisi lain, media Asia justru terbelah. Sebagian memberikan dukungan, menganggap Iran sebagai simbol keteguhan di tengah tekanan global. Namun sebagian lainnya mempertanyakan kesiapan mereka, terutama dari sisi mental pemain. Laporan-laporan menyebut bahwa para pemain tidak hanya menghadapi lawan di lapangan, tetapi juga tekanan emosional yang berat, bahkan dalam beberapa kasus menciptakan suasana tim yang tidak stabil dan penuh kecemasan. Yang paling mengkhawatirkan, mulai muncul narasi bahwa gangguan yang dialami pemain bukan lagi hal biasa. Dari cedera mendadak, ketegangan internal, hingga tekanan psikologis yang sulit dikendalikan, semuanya disebut sebagai faktor tak terlihat yang bisa memengaruhi performa kapan saja. Dalam sejarah sebelumnya pun, tekanan politik dan media terbukti mampu mengganggu fokus pemain Iran hingga berdampak langsung pada performa di lapangan. Kini dunia melihat situasi ini dengan sudut pandang yang berbeda. Iran memang tetap maju, tapi bukan dalam kondisi sepenuhnya stabil. Dan di balik keberanian itu, tersimpan satu kekhawatiran besar. Bahwa lawan terberat mereka di Piala Dunia nanti, bukan hanya tim lain, melainkan tekanan dan gangguan yang bisa datang kapan saja, bahkan dari dalam diri mereka sendiri. Situasi ini makin mencapai titik kritis ketika muncul kabar bahwa FIFA mulai mempertimbangkan berbagai skenario darurat di balik layar. Dalam laporan yang beredar dari media Asia, FIFA disebut memberikan batas waktu tidak resmi untuk mengevaluasi seluruh kondisi.
mulai dari keamanan, kesiapan logistik, hingga stabilitas mental tim nasional Iran sebelum turnamen benar-benar dimulai. Meski secara resmi FIFA masih menegaskan Iran tetap tampil, tekanan yang terus meningkat membuat opsi lain mulai dibahas. Jika dalam kondisi terburuk Iran mundur, FIFA memiliki kewenangan penuh untuk menunjuk pengganti tanpa aturan baku yang mengikat, sebuah keputusan yang sepenuhnya berada di tangan mereka. Dalam spekulasi yang berkembang luas, beberapa nama mulai mencuat sebagai kandidat pengganti dari kawasan Asia. Selain Uni Emirat Arab yang sering disebut dalam laporan internasional, muncul juga perbincangan mengenai peluang tim lain yang dianggap memiliki kesiapan dan daya tarik global. Dan disinilah cerita menjadi semakin liar. Nama Indonesia mulai ikut masuk dalam radar pembicaraan publik Asia. Bersama Oman dan UAE, Indonesia disebut-sebut sebagai bagian dari skenario alternatif yang sedang diperbincangkan di berbagai media regional, bukan sebagai keputusan resmi, tetapi sebagai kemungkinan yang membuka spekulasi besar di kalangan pengamat sepak bola. Jika itu benar terjadi, maka dunia akan menyaksikan salah satu momen paling langka dalam sejarah Piala Dunia. Perubahan peserta di detik-detik krusial karena tekanan global. Kini semua mata tertuju pada keputusan FIFA. Dunia berguncang, konflik Piala Dunia FIFA 2026 makin tak terkendali. Media Eropa menyebut keputusan tim nasional Iran sebagai berisiko tinggi, sementara media Asia terbelah. Cedera pemain, laga uji coba dibatalkan, hingga tekanan politik bikin situasi makin panas. Di tengah kekacauan itu, Indonesia justru naik level. Indonesia tanda tegangan tinggi. Skuad Garuda disebut tembus 1,5 triliun, diperkuat proyek besar PSSI bersama KNVB, memburu pemain grade A dari Eropa. Kalau kamu fans Garuda sejati, subscribe sekarang. Tulis di kolom komentar, Indonesia siap mengguncang dunia. Belum cukup sampai di situ, racikan taktik dari John Hertman bikin lawan mulai gemetar. Bahkan tim nasional Oman dikabarkan was-was sebelum laga dimulai. Dan kini, di FIFA ASEAN Cup 2026, rival-rival Asia Tenggara sudah bersiap menjegal. Thailand, Vietnam, Malaysia menunggu dengan tensi tinggi. Dari konflik global, ke revolusi skuad, hingga ancaman di level Asia. Satu pertanyaan besar muncul. Apakah ini awal kebangkitan Indonesia menuju panggung dunia? Atau justru awal dari kejutan terbesar dalam sejarah sepak bola? Konflik panas Piala Dunia FIFA 2026 kini dikabarkan memasuki fase paling mencekam dalam sejarah modern sepak bola, ketika tim nasional Iran tetap bersikeras tampil di tengah bayang-bayang tekanan global yang belum menunjukkan tanda mereda. Dalam narasi yang beredar luas dan viral di berbagai platform, situasi ini digambarkan bukan lagi sekadar kompetisi olahraga, melainkan panggung besar tempat benturan kepentingan politik, keamanan, dan ambisi nasional terjadi secara bersamaan. Skuad Iran disebut datang dengan dua beban sekaligus, harapan bangsa di pundak mereka, dan ketakutan yang terus menghantui di setiap langkah perjalanan menuju turnamen. Di balik layar, suasana disebut jauh dari kata tenang. Isu keamanan menjadi sorotan utama, dengan berbagai spekulasi tentang potensi gangguan yang bisa muncul kapan saja. Tekanan politik dari luar negeri terus meningkat, sementara di dalam tim sendiri muncul kekhawatiran akan kondisi mental pemain yang harus bertanding di tengah situasi yang tidak sepenuhnya kondusif. Bahkan dalam laporan yang beredar, beberapa pihak menyebut bahwa fokus tim tidak lagi murni pada taktik dan strategi, melainkan terbagi dengan rasa cemas yang sulit dihindari. Namun yang membuat situasi ini semakin dramatis adalah keputusan mereka untuk tetap melangkah maju. Dalam sudut pandang publik dunia, langkah Iran ini dipandang sebagai tindakan berani sekaligus berisiko tinggi. Setiap pertandingan yang akan mereka jalani seolah bukan hanya soal perebutan poin, tetapi juga ujian mental di bawah tekanan global yang begitu besar. Atmosfer yang tercipta pun terasa berbeda, lebih tegang, lebih emosional, dan penuh ketidakpastian. Di tengah kondisi tersebut, dunia mulai mempertanyakan satu hal yang sama. Apakah Iran benar-benar siap menghadapi tekanan sebesar ini di panggung sebesar Piala Dunia? Atau justru tekanan itu sendiri yang akan menjadi lawan terberat mereka? Yang jelas, cerita ini telah berubah menjadi lebih dari sekadar sepak bola. Ini adalah drama global yang menyatukan ketegangan, keberanian, dan risiko dalam satu panggung yang disaksikan seluruh dunia. Narasi itu semakin memanas ketika reaksi dari media Eropa dan Asia mulai bermunculan, memperlihatkan betapa rumitnya situasi yang dihadapi tim nasional Iran. Media-media Eropa menggambarkan keputusan Iran untuk tetap tampil di Piala Dunia FIFA 2026 sebagai langkah berani namun berisiko tinggi, bahkan sebagian menyebutnya sebagai perjudian mental terbesar dalam sejarah turnamen. Sorotan tajam tidak hanya tertuju pada konflik eksternal, tetapi juga pada kondisi internal tim yang disebut mulai terdampak secara nyata. Mulai dari cedera pemain kunci hingga terganggunya persiapan akibat tekanan yang terus-menerus menghantam skuad. Di sisi lain, media Asia justru terbelah. Sebagian memberikan dukungan, menganggap Iran sebagai simbol keteguhan di tengah tekanan global. Namun sebagian lainnya mempertanyakan kesiapan mereka, terutama dari sisi mental pemain.
Laporan-laporan menyebut bahwa para pemain tidak hanya menghadapi lawan di lapangan, tetapi juga tekanan emosional yang berat, bahkan dalam beberapa kasus menciptakan suasana tim yang tidak stabil dan penuh kecemasan. Yang paling mengkhawatirkan, mulai muncul narasi bahwa gangguan yang dialami pemain bukan lagi hal biasa. Dari cedera mendadak, ketegangan internal, hingga tekanan psikologis yang sulit dikendalikan, semuanya disebut sebagai faktor tak terlihat yang bisa memengaruhi performa kapan saja. Dalam sejarah sebelumnya pun, tekanan politik dan media terbukti mampu mengganggu fokus pemain Iran hingga berdampak langsung pada performa di lapangan. Kini dunia melihat situasi ini dengan sudut pandang yang berbeda. Iran memang tetap maju, tapi bukan dalam kondisi sepenuhnya stabil. Dan di balik keberanian itu, tersimpan satu kekhawatiran besar, bahwa lawan terberat mereka di Piala Dunia nanti bukan hanya tim lain, melainkan tekanan dan gangguan yang bisa datang kapan saja, bahkan dari dalam diri mereka sendiri. Situasi ini makin mencapai titik kritis ketika muncul kabar bahwa FIFA mulai mempertimbangkan berbagai skenario darurat di balik layar. Dalam laporan yang beredar dari media Asia, FIFA disebut memberikan batas waktu tidak resmi untuk mengevaluasi seluruh kondisi, mulai dari keamanan, kesiapan logistik, hingga stabilitas mental tim nasional Iran sebelum turnamen benar-benar dimulai. Meski secara resmi FIFA masih menegaskan Iran tetap tampil, tekanan yang terus meningkat membuat opsi lain mulai dibahas. Jika dalam kondisi terburuk Iran mundur, FIFA memiliki kewenangan penuh untuk menunjuk pengganti tanpa aturan baku yang mengikat, sebuah keputusan yang sepenuhnya berada di tangan mereka. Dalam spekulasi yang berkembang luas, beberapa nama mulai mencuat sebagai kandidat pengganti dari kawasan Asia. Selain Uni Emirat Arab yang sering disebut dalam laporan internasional, muncul juga perbincangan mengenai peluang tim lain yang dianggap memiliki kesiapan dan daya tarik global. Dan disinilah cerita menjadi semakin liar. Nama Indonesia mulai ikut masuk dalam radar pembicaraan publik Asia. Bersama Oman dan UAE, Indonesia disebut-sebut sebagai bagian dari skenario alternatif yang sedang diperbincangkan di berbagai media regional, bukan sebagai keputusan resmi, tetapi sebagai kemungkinan yang membuka spekulasi besar di kalangan pengamat sepak bola. Jika itu benar terjadi, maka dunia akan menyaksikan salah satu momen paling langka dalam sejarah Piala Dunia. Perubahan peserta di detik-detik krusial karena tekanan global. Kini semua mata tertuju pada keputusan FIFA. Calon lawan terberat tentu datang dari tim nasional Thailand yang dikenal sebagai Raja Asia Tenggara dengan permainan cepat dan disiplin tinggi. Lalu ada tim nasional Vietnam yang dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan konsistensi luar biasa dan mental bertanding yang kuat. Kedua tim ini hampir selalu menjadi batu sandungan bagi Indonesia di turnamen regional. Tak hanya itu, tim nasional Malaysia juga diprediksi datang dengan kekuatan penuh dan rivalitas panas yang selalu menyelimuti setiap pertemuan dengan Indonesia. Sementara tim nasional Filipina dikenal memiliki banyak pemain diaspora dengan gaya bermain Eropa yang bisa merepotkan siapa saja. Di luar itu, tim seperti tim nasional Singapura dan tim nasional Myanmar juga tidak bisa dianggap remeh. Mereka mungkin bukan unggulan utama, tapi sering menjadi kuda hitam yang mampu menciptakan kejutan di fase grup. Yang membuat turnamen ini semakin menarik adalah kemungkinan hadirnya negara undangan di luar ASEAN, sebuah format baru yang sedang dibahas. Jika itu terjadi, level kompetisi akan meningkat drastis dan Indonesia harus siap menghadapi gaya bermain yang lebih beragam. Namun dengan skuad yang kini disebut bertabur pemain grade A, ditambah dukungan penuh publik sebagai tuan rumah, Indonesia justru berada dalam posisi yang berbeda. Bukan lagi sebagai tim yang mengejar, tapi sebagai tim yang diburu. Kini tekanan ada di pundak Garuda, karena semua lawan datang dengan satu tujuan yang sama, menghentikan kebangkitan Indonesia di rumah sendiri. Dan disinilah ujian sesungguhnya dimulai. Apakah Indonesia siap menjawab tantangan? Atau justru akan tergelincir di tengah ekspektasi besar? Panggung sudah siap, lawan sudah menunggu. Tinggal satu hal yang dinanti dunia. Bagaimana Indonesia menulis ceritanya sendiri.